Halo Sobat Kepo, hari ini gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini, kami dari tim LPM Unsika berkesempatan mengunjungi beberapa lokasi sejarah di Karawang, yang menjadi cikal bakal lahirnya Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Penasaran seperti apa videonya? Yuk ditonton sampai selesai. Lokasi pertama yang kami kunjungi adalah Monumen Tugu Kabupaten Tekad yang berlokasi di Jalan Raya Tugu Proklamasi Rengas Dengklok. Hai Sobat Kepo, sekarang kita lagi ada di Monumen Kabupaten Tekad yang berada di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Seperti yang kita lihat, monumen inilah yang dulunya menjadi markas peta dan tempat pertama kali persinggahan peristiwa pengasingan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Untuk lebih jelasnya, yuk kita dengar penjelasannya. Dulunya di sini waktu suku bikin naskah, di sini markas peta, bentuk rumah. Dulunya di Kampung Gudang. Soekarno dibawa sama golongan muda, Soekarni rombongannya, sama golongan tua, sama golongan muda ya. Nah, Soekarno dibawa golongan muda, Soekarni rombongannya. Pertama Jakarta, lewat sini Tanjung Pura Bojong, sampai sini markas peta. Terus rumah Jokisong, tapi rumah sepinggir kali. Nah, Soekarno nginep. Waktu itu bulan puasa malam Kamis ya. Merdeka sih 16 hari Kamis ya, balik Jakarta. Dan bikin tugu tahun 50-an. Menghabiskan MW 17.000, kenapa tugu ngepel? Artinya Kabupaten Tekad dibangun 50, menghabiskan MW 17.000, 5 saksi sekarang ini. Di monumen ini kita juga dapat melihat relief pada dinding-dinding yang menampilkan peristiwa singkat proses kemerdekaan Republik Indonesia. Lokasi selanjutnya yang kami kunjungi dan merupakan salah satu tempat ikonik bagi masyarakat Rengas Dengklok adalah Tugu Proklamasi yang letaknya berada di depan Monumen Kabupaten Tekad. Saat ini saya sedang berada di alun-alun Rengas Dengklok, di mana di sini terdapat Tugu Proklamasi yang menjadi ikon kebanggaan masyarakat Rengas Dengklok. Tempat ini ramai dikunjungi masyarakat karena wilayahnya yang cukup luas, sehingga tak sedikit masyarakat menghabiskan waktu senggangnya untuk berkumpul bersama atau melakukan aktivitas lainnya di lokasi ini. Contohnya seperti mengabadikan momen dengan berfoto bersama. Lalu, lokasi terakhir yang kami kunjungi merupakan tempat paling bersejarah di Indonesia, yaitu rumah pengasingan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Tempat ini merupakan latar tempat utama penculikan Soekarno dan Hatta oleh para golongan pemuda dengan tujuan mendesak golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Hai Sobat Kepo, sekarang kita lagi ada di rumah Almarhum Pak Jokisong, di mana rumah ini merupakan salah satu rumah yang sangat berperan penting untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1945 telah terjadi penculikan terhadap Soekarno dan Hatta yang mendesak untuk golongan tua untuk cepat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk kita masuk aja ke dalam. Beginilah kondisi rumah tempat diperumuskannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di tempat inilah, golongan pemuda dan golongan tua melakukan jejak pendapat sebelum akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam ruangan ini, tampak begitu banyak gambar Insinyur Soekarno terpampang di sepanjang dinding. Begitu pula dalam lemari ini yang menyimpan beberapa foto tokoh penting yang sempat berkunjung ke rumah ini.
Inilah kondisi tempat tidur Bung Karno selama di rumah Pacar Kisong. Inilah kamar Bung Hatta yang dipakai selama peristiwa penculikan Rengas Dengklok. Kalau sejarah rumah ini waktu itu dibangun tahun 1920, cuman dulu di pinggir sungai. Jadi tahun sering banjir, disuruh pindah, jadi kita pindah ke sini tahun 57. Rumahnya dipindah ke sini, pindah lokasi. Kalau peristiwanya ya menjelang kemerdekaan 15 Agustus sore, pasukan Hatta dibawa pemuda, dibawa ke Rengas Dengklok. Ya tujuannya mendesak Bapak untuk mempercepat proklamasi. Jadi dapat 2 hari, pindah semalam, bikin konsep selesai rapat, kita udah naik bendera duluan di sini 16 Agustus, baru balik lagi dijemput ke Jakarta sama Pak Ahmad balik sampai Jakarta. Nah, Jakarta terus naskah diketik balik jam 10-nya, diproklamirkan di Pegasan Timur 56. Singkat sih. Dari zaman dulu Sama. Ini masih asli, udah 101 tahun. Ini asli, lantai ini asli, papannya semua asli, tiang-tiang masih asli. Yang ini ya, Pak. Kalau belakang dari dulu konsepannya seperti ini. memang gini. Cuma kalau dulu nggak dicat, pakai kapur siri, baru zaman dulu mah. Tahun 80-an kita cat, itu aja. Di akhir perjalanan, kami juga berkesempatan mewawancarai beberapa pemuda yang kami temui mengenai peristiwa pengasingan Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Iya tahu, itu kan mereka diculik ke Rengas Dengklok tuh karena ada konflik golongan tua sama golongan muda. Itu kan diculik sama golongan tua ke Rengas Dengklok buat biar lebih fokus buat teks proklamasinya. Terus tapi kan sebelum Fajar udah dibawa lagi tuh sama golongan muda ke Jakarta. Nah, tujuan mereka diculik itu kenapa ya, Kang? Untuk mempersiapkan kemerdekaan, karena pemuda itu ingin lebih cepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya. Semoga Indonesia lebih maju lagi. Pandemi yang udah mau 2 tahun ya ini segera berlalu, Indonesia bisa menangani dengan baik lah. Ya, harapannya yang pasti ya untuk pemerintah untuk bisa menangani pandemi yang sekarang ini ya, pandemi COVID, agar bisa ya lebih membaik. Seperti itulah kondisi asli beberapa tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Karawang beserta informasi singkatnya. Semoga video ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan sobat-sobat semua ya. Jangan lupa tulis harapan sobat dalam peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 di kolom komentar ya.